Halo, welcome back to channel Bimbel Lucky. Di video kali ini, Kak Lucky akan membahas materi dan soal fisika kelas 10 semester 2 mengenai usaha dan energi. Tapi, sebelum aku jelaskan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Oh ya, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Yuk, langsung aja kita bahas materi usaha dan energi. Apa sih usaha itu? Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi, usaha pada fisika disimbolkan dengan huruf W sama dengan F dikali S, atau W sama dengan, dilihat di sini sudutnya theta, berarti kita gunakan F cos theta dikali S. Contoh soal di sini, sebuah balok es bermasa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfa sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dengan lantai diabaikan, berapa usaha yang dilakukan Pak Danu? Kita tuliskan dulu di sini yang diketahui, yaitu masanya 10 kg, kemudian Pak Danu memberikan gaya 50 Newton, dan balok es tersebut berpindah sejauh 8 meter. Sebagai gambaran, Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya 50 Newton, sedangkan balok esnya itu 10 kg. Di sini kita gunakan F cos alfa. Alfanya di situ 60 derajat, maka 50 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah, maka nilai F yang diberikan di sini 50 dikalikan setengah sama dengan 25 Newton. Ditanyakan di sini berapa usaha yang dilakukan oleh Pak Danu. W sama dengan F cos alfa dikali S. F cos alfa tadi sudah kita hitung nilainya 25 Newton, sedangkan jaraknya adalah 8. Maka 25 dikali 8 hasilnya sama dengan 200 meter. Jadi jawabannya adalah 200 meter. Selanjutnya yaitu energi. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas. Akan tetapi pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi pada fisika di video kali ini kita bahas ada 3. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak atau energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan m itu massa dan v adalah kecepatan. Jadi untuk energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh gerak. Jika ada gerak, maka ada kecepatan. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Maksudnya apa? Bisa dilihat pada gambar di situ. Ketika kelapa jatuh pada ketinggian H, maka energi potensial yang dilakukan oleh kelapa tersebut akan dipengaruhi oleh ketinggian dan massa kelapa itu sendiri. Maka rumus energi potensial dapat dirumuskan dengan M dikali G dikali H. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas yakni kinetik dan potensial merupakan bagian dari energi mekanik. Jadi, rumus energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Selanjutnya yaitu daya. Apa itu daya?
Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. W di sini usaha, P sama dengan daya, T itu waktu. Jika dituliskan dalam segitiga, maka W, P dikali T. Untuk mencari daya, bisa kita tutup huruf P menjadi P sama dengan W per T. Atau untuk mencari usaha W, maka kita tutup W-nya. Berarti P dikali T. Untuk mencari T sama dengan W per P. Daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan V besarnya adalah P sama dengan F dikalikan V. Jadi jika kita gambarkan segitiganya, P daya, F gaya, dan V kecepatan. Untuk mencari P, maka F dikalikan V, gaya dikalikan kecepatan. Sedangkan untuk mencari gaya, maka P per V. Untuk mencari kecepatan sama dengan P per F. Contoh soal energi dalam kehidupan sehari-hari. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Di sini diketahui massa 2,5 kg, ketinggian 4,5 meter, dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial. Maka energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Masanya 2,5, percepatan gravitasinya 9,8, dan ketinggiannya adalah 4,5. Maka hasilnya sama dengan 110,25 Joule. Soal nomor 2, sebuah batu dengan massa 30 gram dipasangkan pada ketapel dan dilesatkan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Diketahui massa batu 30 gram kita ubah dulu menjadi kilogram, yaitu 30 per 1000. Kita coret dulu, maka 0,03 kilogram. Kemudian dilesatkan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Maka energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Setengah dikali masanya 0,03 dikali 15 dikuadratkan. Sama dengan 3,375 Joule. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan ketinggian bola tersebut bila percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu, diketahui V sama dengan 10 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang dicari yaitu ketinggian. Untuk soal nomor 3, kita gunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 yaitu energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Karena sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan, di sini energi potensial 1 sama dengan M dikali G-nya 10 hanya dicari. Kemudian energi kinetik sama dengan 0, sama dengan energi potensial di bawah yaitu 0, ditambah energi kinetiknya setengah M V
V-nya kita masukkan 10 kuadrat. 10 dikali H dikali M, bisa kita tulis 10 dikali M dikali H sama dengan setengah dikali M dikali 10 kuadrat, yaitu 100. 100 kita bagi 2, 50. M kita coret. H sama dengan 50 dibagi 10. H sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian bola saat dijatuhkan yaitu 5 meter. Cukup sekian penjelasan materi dan soal mengenai usaha dan energi. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami dengan baik materi usaha dan energi. Kak Luki ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.